Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 1 bakal bikin video cara ngukur lahan menggunakan alat total station. Untuk yang kali ini berdiri alatnya 1 kali, tapi nembaknya dia bisa sampai 20 titik. Nah jadi nggak usah centering, tapi titik niponya, bubble niponya ini nih. Nggak kelihatan? Ya pokoknya mah Ada di sebelah sini lah. bubble niponya harus Di tengah seperti biasa ya guys. ya di tengah. Habis itu pakai kompas keutarain dulu ininya pakai aplikasi HP. Pakai kompas. Nggak kelihatan BTW layarnya. Pokoknya mah sampai dia utara. Ini agak beda dikit nggak apa-apa lah, beda 101. Iya. Pokoknya sampai dia utara, 0 sampai dia 0 kalau bisa. Iya. Baru di set 0. Nah, Pencet. ini kita dari awal dulu ya, matiin dulu. Bisa di sini. Oh iya. Nah, cara set 0 tuh pencet ini F1 dan F3. Nah, itu udah set 0. Gunanya untuk apa set 0? Nanti supaya kalau kita nembak, kalau Nisa nembak ke sini nih, itu HR-nya dari utara ke target gitu. Iya, betul. Nah, ini bisa misal kayak gini nih, coba Kita di sini. Coba jika Diperagakan caranya. nih, jadi ada yang memegang rambu dan yang menembak. Dilihat dulu dari si garis bantu, garis prisma ini. Nah, ini ya guys yang ini. Baru nanti ditembak ke rambunya. Di rambunya itu ada water pass, ada niponya juga. Harus dilurusin juga. Nah, jadi dapat misal agak jauhan sih nggak kelihatan. Nah, ini kalau misalkan udah kena si kacanya, kunci dulu yang vertikalnya. Terus kalau misalnya kurang jelas, bisa pakai ini diatur ya. Horizontalnya juga dikunci. Nah, ini kan coba, ini kan masih aturan settingan segini. Kalau mau dapat SD, itu pencet yang ini nih. Nah, pencet lagi. Nah, ini belum muncul. Coba kita cek lagi, udah kena prisma. Oh ternyata geser ya. Kita geserin lagi. Nah, kalau udah bunyi lihat. Kalau ada bunyi tik gitu, ini keluar SD-nya. Tuh SD-nya segini, HN-nya segini, V-nya segini. Ini butuh datanya. Selain data 3 ini, si tinggi alat dari bawah ke sini nih. Coba. tinggi alat ke sini. ke sini. Sini nih. Itu diukur juga buat dapat Z-nya ke sini. Dari bawah tanah ke sini. Ya. Oke, nanti setelah ini bakal ada video pengolahan datanya dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Kali ini saya akan menunjukkan cara mengolah data dari data total station, ngeplot, lalu ada kontur dari hasil plot. Oke, yang pertama ini ada data alat, lalu ada data tinggi alat juga. Tinggi alat itu dari tanah ke alat, ke tanda alat, bisa diukur. Nah, ini juga ada bacaan rambu BT, batas tengah. Ini kelompok
kita ini 1,6 meter. Nih ini juga ada SD, ada HR, V, sudut alfa ya, sudut horizontal. Nah, sudut horizontal ini atau sudut alfa ini di convert dulu ya ke derajat si menit detiknya. Nah, jadi seperti ini caranya, itu sudah ada di formula ya, di rumus. Di yang menit dibagi 60, yang detik dibagi 3600. Oke. Lalu juga yang sama yang vertikal juga, derajat yang menit sama detik itu di convert jadi derajat. Yang menit dibagi 60, yang detik dibagi 3600. Nah lalu untuk sudut ini didapat dari 90 dikurangi V atau sudut vertikal. Nah ketika sudah, itu sudut I juga di convert ke radians. Sama juga sih untuk sudut alfa ke radians juga. Nah untuk VD ini dari SD dikali sin I. Untuk HD atau sudut atau horizontal distance dari SD dikali cos I. Nah ini ada delta X, itu dapat dari HD dikali sin alpha. Ada ya ini ada juga delta Y ya, sorry yang tadi delta X, ini delta Y dapat dari HD dikali cos alpha. Yang delta Z ini mirip tapi beda, sorry ini beda. Ini dapatnya dari tinggi alat ditambah VD dikurangi BT. T itu tinggi alat, VD itu vertical distance, BT itu batas tengah atau bacaan rambunya, BT. Dapat dari prisma ya, kami diaturnya 1,6. Nah ini titik koordinat awalnya kita pakai 0. Nah caranya, kalau misal ada benchmark bisa pakai benchmark, jadi biar bagus. Nggak tahu sih apa bedanya, tapi kalau di sini kita nggak ada benchmark, jadi ya kita bisa pakai 0. Nah ini caranya gitu ya, ditambah si titik awal ditambah yang deltanya. Kalau yang delta kalau yang titik koordinat X ditambah itu dari delta X ditambah titik koordinat awal, dan juga yang delta Y juga delta Z. Ini kita pakai 3D poly ya, diselect aja yang titik koordinat X, Y sama Z, supaya kita bisa dapat earthing, northing sama ketinggiannya. Sama juga untuk yang lainnya juga. Nah ini bisa di copy. Tapi kalau ini tuh dia plotnya kadang kurang bagus dibanding yang 3D poly yang ini. Ini itu pencar ya, caranya bisa dilihat yang titik koordinat 0, yang 3D poly 0,0,0 itu didankan sama yang
titik tersebut, titik itu. Sama juga kayak yang lainnya. Caranya kayak gitu ya. Sama di iniin titik koordinat awal, terus ditambah atau didankan sama yang titik koordinat atau 3D poly yang sesuai dengan koordinat. Nah ini kita bisa copy dulu ya untuk kontur. Nah caranya copy titik koordinat, terus pilih Excel yang baru. Nah terus di copy ke sini, di paste, terus tambahin di sebelah kiri kolom B atau X itu poinnya, terus di sebelah kanan itu ditambahin deskripsi targetnya ke mana, misal H itu maksudnya helipad dan V itu lapangan volley ya. Bisa di save as nya itu ke teks, bisa tab delimited atau biasanya sih adanya kalau ada itu teksnya itu koma delimited, kalau enggak CSV koma delimited. Nah, coba ini pakai yang teks tapi adanya tab delimited ya. Kalau ada sih yang koma ya, koma delimited. Nah ini yes aja. Nah kita coba lihat ya. Ini kalau misal tidak bisa this file can't be preview, ini mending kita pakai dokumen txt yang bisa di preview. Nah kalau kayak gini nanti nggak bisa diimpor ke Civil 3D. Nah makanya pakai misal ini bisa di preview, nah ini nggak bisa. Jadi kita pakai yang bisa di preview, lalu ganti isi dari dokumen itu sama yang kita tadi. Nah ini kan nggak bisa tuh, kita copy aja terus ganti sama dokumen txt yang bisa di preview. Nah ini kan bisa tuh, kita select all aja, lalu hapus dia, lalu paste gitu. Nah ini create new aja, terus klik insert sama points from file, terus klik yang kita add dulu ya, terus add yang tadi yang bisa di preview sama yang ada data kita. Nah ini bisa ya, centang hijau. Nah ini coba misal yang nggak bisa di preview tuh, ini dia nggak bisa diimpor. Nah terus kita pakai yang PNZD space. Oke ya, jadi ini yang space delimited, PNZD space delimited, terus kita klik OK. Nah ini terus kita klik yang point groups, klik kanan,
Terus bisa di zoom tuh ya, nah, supaya bisa terlihat. Nah, ini klik kanan properties untuk bisa memunculkan deskripsi ataupun elevasi, bisa tergantung dari point label style yang dipilih. Kita pilih non aja supaya nggak ganggu ya. Nah, ini cara kontur itu ke surfaces, terus klik kanan create surface, kita oke saja. Nah, terus pencet surfaces, terus surface 1 atau nama yang di kalian, terus di definition. Nah, terus yang point groups, klik kanan add, lalu klik yang all points apply, klik OK. Nah, ini sudah ya. Lalu kita bisa mengedit si interval konturnya. Di sini bisa dipencet si garisnya, lalu klik kanan, bukan yang properties sih, lupa, maaf. Klik kanan lalu yang surface properties. Lalu ini bisa diedit ke kontur 1 meter dan 5 meter yang surface stylenya. Klik apply, oke. Ini belum muncul ya, berarti perlu diedit lagi. Klik kanan, pencet, lalu klik kanan edit surface style. Nah, ini yang contour intervals. Nah, ini kita bisa ganti ke senti, tapi memang kalau senti itu nggak bisa ya, nggak ada kalau kata dosen ilmu ukur tanah yang di prodi saya. Coba di senti, pakai senti 1 senti ya. Untuk minor intervalnya. Nah, ini kelihatan ya kalau yang senti. Kalau yang tadi itu 1 meter belum kelihatan, belum muncul ya. Atau nah, coba kita ubah lagi ke meter, 1 meter. Lalu klik apply dan oke. Ini memang masih belum kelihatan ya, kurang tahu saya kenapa, tapi nah ini udah kelihatan ternyata yang apa, kontur 1 meter sudah berarti. Nah, ini untuk kita ngeplot yang plot pencar. Ini bisa di select lalu copy. Nah, ini kita pakai 3D Poly.
Halo Pes. Nah, dia kepencar ya. Nah, ini baru kita gunakan SP line untuk yang circle ya. Nah, ini juga udah kelihatan tuh konturnya di sebelah-sebelah gitu. Oke. Itu untuk kontur 1 meter minor interval sama yang 5 meter major interval. Ini pakai SP line. Kita bentuk si lingkarannya atau si helipadnya ya. Kita mulai dari situ ya. Tapi tergantung dari teman-teman gimana mulainya. Nah, kita sambungin aja pakai SP line. Sambungin ya sampai ke ujung. Ini salah, harusnya di enter. Kita bisa digit lagi pakai spline. Digarisin lagi ya. Nah, ini di enter ya. Kalau sudah, kita pakai polyline. Ini kita periksa dulu ya. Oke, udah. Ini kita bisa pakai polyline. PL. Nah, yang ini kita garis aja. Terus ini sama ini. Oke. Nah,
Nah, ini udah nih. Ya, begitu saja teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.